Assalamualaikum. Suaranya di. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Cek, cek. Cek satu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أمهاته وإخواننا من المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سبب شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف دار شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف دار شيخنا ورب أرواحنا اهدنا يا الدين بالخير وإلى روح الشيخ سعيد بن محمد باشر الشيخ محمد الله بن عبد الرحمن رحمه الله الحضرمي وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai na'am ya Bu ya. Na'am illam yumkinhu. Bismillahirrahmanirrahim. Na'am illam yumkinhu labsuha illa bimasyaqqatin linahwi kathratis sufufi awiz zihami akhadha bi khabari man yushahiduha wa yakfihi lamsu ba'dil musallina qala ba'duhum walau kana fi baitihi wa la yumkinuhu musyahadatuha illa bisu'udi sathi fala yalzamuhu intaha wa huwa zahirun indaman yaktafi bimutlaqil masyaqqati amma man qayyadaha bil masyaqqati allati la tahtamilu adatan fala wa fi ma'na ru'yatil ka'bati ru'yatu awqifihi sallallahu alaihi wasallam al-thabiti tawaturan la ahadan fa innahu fi rutbatil khabari an ilmin wa ru'yatu al-kutubi ba'da al-ihtida'i ilayhi wa ma'rifatuhu yaqinan wa kayfiyatu al-istiqbali bihi wa ru'yatu al-jambil ghafiri fi salati fa in ajaza an ilmiha wa fi ma'nahu walau lihailin bana lihajatin akhada wujuban biqawli thiqatin fi riwayati basirin walau amatan la fasiqin aw sabiyyin wa in waqa'a fil qalbi sidquhu wa qabila qawluhu fi nahwi as-sawmi idh as-salatu yahtaju laha aktharu wa lidukhuli al-ijtihadi fil waqti wa huwa aqwa min khabari ghairi thiqati wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid darain
masih lanjutan orang yang masuk ke dalam masjid, kemudian masjidnya dalam kondisi gelap, lampunya mati ya Bu ya, atau dia sendiri dalam kondisi dia tidak bisa melihat, dia buta. Nah ini kemarin keterangannya adalah dia harus bersandar kepada memegang daripada sebagian orang yang sholat ya Bu ya. Oh di sini nih, atau dia memegang daripada mihrabnya. Oh di sini nih arah mihrabnya, berarti menunjukkan itu merupakan arah kiblat. Nah sekarang na'am, akan tetapi illam yumkinhu lamsuha, kalau seandainya tidak bisa memegang arah kiblat illa bimasyaqqatin, kecuali ada masyaqqah, ada kesusahan. Contohnya bagaimana ada masyaqqat, ada kesusahan? Linahwi kathratis sufufi, terlalu banyaknya saf. Ibu ada di bagian paling belakang, pas sembahyang di masjid lampunya mati, ibu baru sekali-kalinya sembahyang di tempat tersebut. Ibu kan nggak tahu arah kiblat itu sebelah mana. Untuk memegang ke arah kiblat, menyentuh arah kiblat, mesti ngelewatin saf-saf yang sangat banyak. Nah inilah yang disebut sebagai masyaqqat. Atau yang kedua awiz zihami, atau seumpama karena udah penuh itu masjid yang ibu sholat di dalamnya sudah penuh, manusia sudah banyak. Nah ini bagaimana kalau keadaannya demikian? Akhadha bi khabari man yushahiduha, maka ibu bisa memegang dengan khabar, dengan kabar dari orang yang menyaksikan arah kiblat tadi. Ibu sembahyang di masjid baru pertama kali, masjidnya gelap, lampunya mati. Ibu belum pernah sembahyang di tempat tersebut dan belum pernah tahu arah kiblatnya. Tadi ibu wajib menyentuh bagian daripada mihrabnya yang menunjukkan arah kiblatnya. Tapi kalau seandainya tadi ada masyaqqat, gimana contoh tadi masyaqqat? Safnya itu terlalu banyak ya Bu ya. Ibu ada di bagian paling belakang, untuk mencapai daripada mihrab itu sangat sulit, yang dibilang masyaqqat. Atau yang kedua, orang sudah penuh padat di tempat tersebut, maka dalam kondisi yang demikian ibu pegang saja pendapat orang yang menyaksikannya. Ibu tanya sama orang yang depan ibu atau sebelah ibu, arah kiblat sebelah mana? Kalau dibilang ke depan, maka langsung ibu memegang atau ibu mengikuti pendapat dari orang tadi. Jelas ya Bu ya? Ini menunjukkan bahwa sholat itu wajib, syarat sahnya ibu harus menghadap kemana Bu? Arah kiblat. Jadi nggak boleh kalau seandainya sedikit saja bagian ibu sampai menyimpang dari arah kiblat, mencong misalnya, yang sudah saya contohkan ya Bu ya. Pas ibu mengucapkan salam, kan kesunahannya hanya kepala ibu yang apa Bu? Wajah ibu yang apa? Menoleh ke arah sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau seandainya ada orang yang sholat mengucapkan salam, kemudian bagian badannya sampai apa Bu? Sampai berpaling dari arah kiblat, maka dihukumkan sholat yang dikerjakannya dihukumkan batal dan tidak sah. Jelas ya Bu ya? Yang sering begitu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi, bagian badannya apa Bu? Ikut ke arah sebelah kanan, itu sudah batal sembahyangnya, karena yang sunnah hanya bagian kepala saja untuk ditolehkan ke arah kanan atau sebelah kiri. Jelas ya Bu ya? Yang demikian bahwasanya salat salat itu yaitu harus menghadap ke arah kiblat, sampai demikian keadaannya. Wa yakfihi lamsu ba'dil musallina, dan cukuplah bagi dia untuk menyentuh sebagian daripada orang-orang yang sholat. Jadi nggak mesti semua Bu. Misalnya orang yang ngasih kabar kepada ibu nggak ada untuk menentukan arah kiblat, kondisi masjidnya gelap, atau kondisi orang tadi dia buta, maka tadi pertama dia mesti mengetahui daripada arah kiblatnya. Kalau ada masyaqqat, tadi contohnya safnya sudah banyak atau manusia sudah penuh dalam masjid tersebut, maka ibu bisa memegang pendapat dari orang yang menyaksikan arah kiblat tadi, langsung ibu menghadap ke arah kiblat itu. Atau
Kalau seandainya memang ada sebagian orang yang sholat di depan ibu, ini orang yang sembahyang udah sering sembahyang di tempat tersebut dan tahu arah kiblatnya. Ibu pegang dia, kira-kira badan yang depannya menghadap ke arah mana, ya Bu ya? Pegang kita doang Bu itu. Oh iya, ini ke arah depan, berarti arah kiblatnya adalah ke arah depan. Inilah hukum yang wajib pada masalah istiqbalul kiblah. Jadi ibu wajib demikian ya Bu ya. Saking wajibnya. Kenapa demikian? Syarat sah salat itu baik yang fardu atau yang sunnah, ibu wajib menghadap kemana Bu? Ke arah kiblat. Jelas ya Bu ya. Jadi sampai demikian ibu mesti ibu wajib pegang sebagian orang yang sembahyang. Ini arah depannya sebelah mana? Ke arah sana. Oh dia menghadap ke arah kiblat, ibu langsung ikutin dia pada waktu sholat yang fardu atau yang sunnah. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, walau kana fi baitihi, sekalipun ada orang yang sembahyang di rumah, wala yumkinuhu musyahadatuha, dan tidak mungkin untuk menyaksikan langsung arah kiblat, illa bisu'udi sabhi, kecuali dengan naik ke arah atapnya atau loteknya. Ini bagaimana kalau seandainya ada orang yang sembahyang di rumah, kemudian untuk menentukan arah kiblatnya dia mesti apa tadi Bu? Mesti naik ke atas lantainya, mesti ke lotek dulu baru melihat arah kiblat. Kan nyusahin nggak Bu tuh? Nyusahin, ngapain sembahyang mesti naik ke arah lotek, ke arah atas dulu. Nah ini bagaimana hukumnya? Fala yalzamuhu, maka tidak wajib orang tadi untuk melakukan hal tersebut. Jelas ya Bu ya? Makanya yang paling aman yang kemarin ya Bu ya, ibu download aplikasi arah kiblat Kompas yang ada arah kiblatnya di rumah ibu pasang, ibu setel, ibu setting arah kiblat. Nanti ibu langsung lihat, oh iya, arah kiblat di rumah saya ini bukannya lurus, tapi apa Bu? Misalnya miring ke sebelah kanan atau miring ke sebelah kiri sedikit doang. Itu mesti ibu tuh. Kenapa demikian? Sekali lagi saya ulang, arah kiblat di masjid musholla yang dekat rumah ibu itu tidak sama dengan arah kiblat yang di rumah ibu. Jelas ya Bu ya? Jadi masing-masing tempat itu arah kiblatnya berbeda-beda, dan masjid musholla tidak bisa jadikan sebagai patokan arah kiblat yang ada di rumah ibu. Wa huwa zahirun, inilah jelas, indaman yaktafi bi mutlaqil masyaqqati, menurut orang yang cukup dengan kemutlakan masyarakat. Jadi kalau kondisi demikian, mesti naik ke arah loteknya, ke arah atapnya untuk mengetahui arah kiblat. Orang tersebut sama sekali tidak ada kewajiban. Jelas ya Bu ya? Tadi yang paling aman ya Bu ya, ibu download aplikasi tadi ya Bu ya, Kompas yang ada apa tadi Bu? Arah kiblatnya ibu setting di rumah ibu setting arah kiblatnya. Oh iya, ke sebelah kanan sedikit, miring ke sebelah kanan sedikit atau kiri sedikit miringnya. Nah, ibu langsung menghadap ke arahnya. Amma man qayyadaha bil masyaqqati allati la tahtamilu 'adatan fala. Adapun orang yang mengkaitkan arah kiblat dengan kemasyarakatan, dengan kesusahan tadi sampai naik loteng yang tidak ditanggung menurut kebiasaannya, fala, maka tidak ada kewajiban baginya. Ketik masalah habis. Wa fi makna ru'yatil ka'bati, dan pada makna melihat daripada Ka'bah Baitullah, ru'yatu mauqifihi sallallahu alaihi wasallam ats-tsabiti tawaturan la ahadan, melihat tempat berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah tetap secara tawatur. Sahabat sudah mengetahui bahwa ini ada tempat dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berjurusan dengan Ka'bah Baitullah Bu.
Jadi orang-orang jarang tahu tuh mauqifnya, tempat dirinya Rasulullah SAW di Ka'bah itu ada di situ tuh. Itu merupakan juga bisa dijadikan sebagai sandaran bahwa itu sudah menghadap ke arah kiblat. Kenapa demikian? Tempat dirinya Rasulullah SAW itu berjurusan dengan arah Ka'bah Baitullah. Jarang tahu orang tuh, jarang tahu mauqifnya Rasulullah SAW yang dekat Ka'bah Baitullah. Padahal di sana ada tempat dirinya Rasulullah SAW yang berjurusan dengan Ka'bah Baitullah. Itu pun sama. Para ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan itu bisa dijadikan sebagai sandaran bahwa arah tersebut arah yang menghadap kepada Ka'bah Baitullah. Kenapa demikian? Fa innahu fi rutbatil khabari an ilmin. Karena itu merupakan pada tingkatan khabar. Khabarnya dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu agama. Tadi dalam sholat itu ibu kalau diadananya diada Ka'bah Baitullah, ibu sholatnya dalam Masjidil Haram, maka ibu wajib untuk menghadap kemana bu? Ke arah Ka'bahnya. Nah, pada makna mengarah Ka'bah itu, melihat Ka'bah itu sama dengan melihat daripada tempat dirinya Rasulullah SAW yang berjurusan dengan Ka'bah Baitullah. Wa ru'yatul qutbi ba'dal ihtida'i ilaihi. Dan melihat kutub, ini kutub arah bintang ya bu ya. Ini bagi yang mengetahui, yang sudah tahu atau orang yang minta tahu kepada orang yang tahu untuk menentukan di mana arah kiblatnya, ketahuan sekian derajat ke arah barat. Kayak sini bu, Indonesia Jakarta bu ya. Itu ada yang disebut dengan perhitungan daripada ilmu falak bu, untuk menentukan daripada arah kiblat. Sekian derajat miring ke arah kanan, sekian derajat miring ke arah kiri, atau lurus tidak miring ke kanan, tidak miring ke sebelah kiri. Ini pun ada ilmunya yang disebut dengan ilmu falak ya bu ya. Sekarang sudah jarang ya bu ya. Dulu tempat kita di kampung kita ada Muallim Hasan Basri ya bu ya. Itu beliau ahlul faraid, al-faradi juga al-falaki. Ahli faraid juga ahli ilmu falak. Sekarang kita sudah habis bu. Kenapa demikian? Yang muda-mudanya mudah pada kamu apa bu? Pada kamu belajar bu. Yang muda-mudanya udah pada kamu apa bu? Belajar. Susah pada akhirnya. Makanya mesti bu, kampung kita ini mesti ada generasi muda yang mau belajar ilmu agama. Jadi bukan ceramah, bukan ceramah doang bu, bukan ceramah doang. Ilmu agama itu bukan ceramah. Kuasai dari ilmu awalnya, dari lughahnya, dari sharafnya, dari nahunya, dari bayannya, badi'nya, dan seterusnya tuh. Orang sekarang pengen jadi guru agama, pengen jadi ustadz, ustazah, itu nggak mau belajar itu bu. Pengennya apa bu? Pengennya tampil, pengennya ceramah. Padahal tidak demikian. Jadi mesti dikuasai dulu tuh. Ada ilmu lughahnya, ada sharafnya, ada nahunya, ada badannya, ada badiknya, ada ma'aninya, ada mantiknya bu ya. Jadi di sini dulu di kampung kita ada Muallim Hasan Basri ya bu ya. Beliau itu al-faradi al-falaki, ahli faraid juga ahli falak. Beliau mengetahui arah kiblat dari perhitungan ilmu falak. Wa ma'rifatuha yaqinan, dan mengetahuinya secara yakin. Wa kaifiyatul istiqbali bihi, dan tata cara mengarahkan ke arah kiblat tadi. Wa ru'yatul jammil ghafiri fis sholati, dan melihatnya orang banyak di dalam sholat. Ini orang banyak sholatnya itu ke arah mana? Oh, ke arah sebelah barat. Kayak di Jakarta bu ya. Orang karena Jakarta adanya sebelah barat daripada Ka'bah Baitullah, makanya orang-orang Jakarta menghadap ke arah kiblatnya kemana bu? Bayangkan, ke arah barat semua, ke sana bu ya, kebanyakan ya bu ya, ke sana semua. Tapi ingat, tidak melulu mesti lurus ya bu ya. Terkadang ada yang miring ke sebelah kanan sedikit, terkadang ada yang miring ke sebelah kiri sedikit. Jadi masing-masing tempat itu masing-masing berbeda-beda. Fa'in ajaza,
Kalau ibu nggak bisa mengetahui sendiri menentukan arah kiblat, ini bagaimana? An ilmiha wa ma fi ma'nahu walau lihailin bana lihajatin. Dan pada maknanya, sekalipun ada hail, ada penghalang, ibu nggak tahu menentukan arah kiblat, ibu nggak ngerti pakai kompas yang ada arah kiblatnya, atau ibu nggak tahu ilmu falaknya, ibu nggak ngerti pokoknya menentukan arah kiblat bagaimana. Ini bagaimana hukumnya bagi orang yang demikian keadaannya? Maka akhadha wujuban biqauli thiqatin fir riwayati. Orang tersebut wajib memegang kepada pendapat orang yang terpercaya pada riwayat, basirin yang dia melihat matanya. Ya Bu ya. Kalau ibu nggak ngerti arah kiblat, ibu tanya sama orang-orang yang paham, yang ngerti. Tanya sama dia, arah kiblat di rumah saya sebelah mana? Ibu nggak ngerti ilmu falak, ibu nggak ngerti pakai kompas yang ada arah kiblatnya, tanya kepada orang yang ngerti. Ini saya numpang tanya, arah kiblat rumah saya sebelah mana? Apakah lurus? Apakah miring ke sebelah kanan sedikit atau miring ke sebelah kiri sedikit? Kata orang yang ngerti, yang ini thiqah, terpercaya ya Bu ya, bukan orang yang fasik ya Bu ya. Karena kalau orang yang fasik tidak diterima ucapannya. Apa itu fasik? Al-fasik al-kharij an taatillah. Fasik adalah orang yang keluar dari taat kepada Allah. Contoh Bu, orang laki boleh nggak pakai emas Bu? Nggak boleh. Ada orang laki pakai cincin emas. Contoh sekarang Bu, udah kawinan Bu ya, atau tunangan deh. Tunangan tukar cincin. Cincinnya apa Bu? Emas apa perak Bu? Emas tuh. Yang laki disematin oleh perempuannya pakai cincin emas. Yang perempuan sama, perempuan nggak masalah, perempuan tidak apa-apa memakai emas. Yang laki nggak boleh pakai apa Bu? Cincin emas nggak boleh. Atau sudah nikah, kelar akad nikah selesai, itu cincin dipersiapkan berapa Bu? 2. Yang satu buat jari manis si suaminya, yang satu untuk jari manis si istrinya, disematin. Si suami menyematkan cincin ke jari manis istrinya, nggak apa-apa, nggak masalah. Perempuan halal diperbolehkan memakai emas, silahkan diperbolehkan pada hukum agama. Tapi yang jadi masalah si istrinya menyematkan apa Bu? Cincin emas di tangan suaminya, ini yang menjadi masalah. Bagaimana hukumnya? Haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Laki-laki yang memakai cincin emas dihukumkan sebagai orang yang fasik. Jelas ya Bu ya? Orang yang fasik tadi, dia berbicara arah kiblat, sana arah kiblatnya lurus ke sebelah barat, maka ucapannya tidak dapat diterima pada hukum syara. Contoh lagi Bu, orang laki perempuan boleh nggak pakai celana pendek Bu? Nggak boleh. Laki pakai celana pendek nggak boleh. Perempuan apa lagi ya Bu ya? Perempuan pakai training merecet boleh nggak Bu? Nggak boleh. Perempuan yang masih muda aja nggak boleh, apalagi yang apa Bu? Yang udah tua, jam 5 salam olahraga Bu tuh. Kita lihatin diadain oleh RT, RW. Kita lihatin, ya Allah, pas saya keluar subuh, ya Allah, emak-emak yang udah umur 50 tahun, 60 tahun masih apa Bu? Senam. 1, 2, 3. Takutnya pas udah pulang meninggal, haram hukumnya, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Kalau mau senam silahkan diperbolehkan, tapi khusus perempuan jangan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram ibu. Yang kedua, jangan pakai celana yang apa Bu? Yang merecat, saya datang ngilu Bu. Ya Allah. Gimana yang muda ya Bu ya? Jangan udah. Kita khawatir ngerjain kefasikan yang Allah larang, sesuatu yang Allah larang, sampai di rumah berpulang ke rahmatullah. Ya Allah, ngeri Bu, meninggalnya habis senam. Kan banyak begitu orang Bu ya. Habis olahraga futsal bukan sehat, malah apa Bu? Malah meninggal, malah mati itu orang tuh. Jadi bukan jaminan sehat orang yang senam. Ya Bu, jelas ya Bu ya. Mendingan ibu saya bilang berkali-kali, ibu senamnya di rumah aja Bu.
ngambil kempel, ngambil mesin cuci, mesin giling ya Bu ya, kosreng ya Bu ya, dan depan nyapu, ngepel, segala macam urusan rumah tangga, sehat insya Allah ya Bu ya. Jadi laki perempuan pakai celana pendek apa hukumnya Bu? Haram, tidak diperbolehkan. Perempuan, ibu pengen pakai celana, upayakan jangan yang sempit ya Bu ya. Pakai celana yang apa Bu? Yang agak longgar. Jangan kelihatan, maaf, pantat ibu jangan diperlihatkan. Yang kedua, kalau ibu pakai hijab, ibu pakai jilbab, maaf, payudara ibu tutupin pakai hijab ibu. Jangan kayak orang sekarang ya Bu, diapain Bu tuh? Diikat di lehernya tuh, diperlihatkan dadanya. Jangan Bu, ibu yang sudah ngerti, yang sudah ngaji, pakai jilbab, tutupin payudara ibu, jangan diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram ibu. Sakit ketutupan, sakit ada bajunya, iya, tapi kan nonjol Bu ya. Kan nonjol, kelihatan tuh. Perempuan kan nonjol payudaranya, kalau laki kan jarang. Nah, perempuan itu sekalipun tertutup, maka wajib tutupin. Allah yang perintahkan, yudnina alaihi min jalabibihinna, hendaknya turunin, rendahin sampai ke bawah, tutupin payudaranya apabila mengenakan hijab atau mengenakan jilbab ataupun kerudung. Jelas ya Bu ya? Itulah yang disebut dengan al-fasik atau al-fasiqah. Laki-laki pakai gelang boleh nggak Bu? Nggak boleh, haram. Laki-laki pakai gelang fasik hukumnya. Laki-laki pakai anting nggak boleh, fasik hukumnya. Laki-laki pakai kalung boleh nggak Bu? Nggak boleh. Sekarang jadi tren, anak laki yang muda, yang tua pakai apa Bu? Pakai kalung. Yang pakai kalung itu anjing ya Bu ya, bukannya orang ya Bu ya. Orang kayak yang laki nggak ada yang pakai kalung. Perempuan boleh, perempuan silahkan. Perempuan pakai gelang boleh, perempuan pakai kalung boleh, perempuan ditip di kupingnya pakai anting boleh. Laki-laki nggak boleh ditip di kupingnya, apalagi pakai anting. Laki-laki nggak boleh pakai apa Bu? Pakai gelang, nggak boleh pakai kalung. Kalau seandainya ada laki-laki yang pakai gelang, yang pakai kalung, yang pakai anting, maka dihukumkan fasik. Jelas ya Bu ya? Ini pengaruh Bu pada masalah akad nikah Bu. Ibu kalau seandainya mengadakan resepsi akad nikah, undang orang-orang yang ngerti pada masalah itu. Yang pertama Bu, pada waktu akad nikah, laki perempuan dipisah. Jangan diapain Bu? Jangan digabung. Laki perempuan dipisah, jangan digabung. Ustaz, ini ada calon besan perempuan, ada calon besan perempuan, ada calon mertua. Bagaimana? Perempuan dipisah. Tidak ada perempuan di majelis akad nikah. Kenapa demikian? Ini berimbas terhadap sah dan tidak sahnya akad nikah. Kok demikian? Iya. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, ini masih ngomongin fasik ya Bu ya. Tadi orang yang fasik ucapannya, kalau seandainya dia menginformasikan arah kiblat, tidak diterima ucapannya. Nah tadi ini fasik. Nyambung, kita terusin ya Bu ya. Fasik itu adalah orang yang keluar dari taat kepada Allah. Tadi contohnya, laki-laki pakai cincin emas, laki-laki pakai kalung, laki-laki pakai apa tadi Bu? Pakai gelang. Nah, akad nikah ini sakral Bu. Laki perempuan jangan diapain Bu? Jangan digabung, jangan dicampur. Kalau seandainya sampai digabung, sampai dicampur, inilah pada hukum syara yang disebut ikhtilat. Apa namanya Bu? Ikhtilat namanya. Bercampur laki perempuan dalam satu majlis, maka hukumnya haram dan ini satu kemungkaran. Ya Bu ya. Bagaimana hukum saksinya yang tidak ingkar terhadap kemungkaran tadi? Nih, saksi pernikahan Bu. Tadi makanya ibu nanti kalau ngadakan nikah, undang guru-guru yang ngerti. Kalau dia ngerti, dia tahu, pasti ikutin cara guru-guru yang sebelumnya, ikutin Habib A, ikutin Kiai A. Dari dulu kita orang Jakarta khususnya, akad nikah itu ada nggak perempuan Bu? Nggak ada. Yang ada semua apa Bu?
laki-laki semua, tidak dicampur laki perempuan. Orang Jakarta, apalagi orang Betawi, tidak dicampur laki perempuan. Siapapun calon besan, calon mertua di luar semua. Yang ada di akad nikah hanya apa, Bu? Hanya laki-laki toh. Ikhtilat tadi, Bu, bercampur laki perempuan dalam akad nikah tadi hukumnya apa, Bu? Hukumnya haram. Ini kemungkaran. Ada saksi dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak diperbolehkan yang fasik. Ada saksi 2 orang. Kemudian misalnya tadi udah nyampur laki perempuan laki nyampur dalam majlis akad nikah, saksi nggak ingkar, saksi dihukumkan fasik. Saksi yang tidak ingkar terhadap kemungkaran dihukumkan fasik. Bagaimana hukum akad nikahnya? Dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, akad nikah dihukumkan tidak sah. Fatal Bu akibatnya, Bu. Fatal akibatnya, dihukumkan akad nikahnya dihukumkan tidak sah sebab saksi yang fasik atau saksinya pakai cincin emas. Berarti apa, Bu tuh? Fasik. Saksi yang diangkat dari pihak perempuan lagi misalnya pakai cincin emas, atau dia pejabat, oknum pejabat yang korupsi. Kita tahu ini pejabat kaya raya tapi apa, Bu? Korupsi. Berarti dia fasik. Mengangkat saksi yang fasik jadikan sebagai saksi pernikahan dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dihukumkan akad nikah dihukumkan tidak sah. Jelas ya, Bu ya? Yang tadi yang paling sering, Bu, dalam akad nikah dicampur laki perempuan dalam satu majlis akad nikah. Inilah yang menyebabkan akad nikah tersebut dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Saksinya tidak ingkar terhadap kemungkaran tadi. Apa kemungkarannya? Bercampurnya laki perempuan dalam satu majlis. Jelas ya, Bu ya? Ibu yang udah ngerti besok-besok ngadain akad nikah, ingetin, tolong nanti besan perempuan dan rombongan perempuan jangan diapain, Bu? Jangan dicampur, jangan digabung. Bilangin yang ada di majlis akad nikah hanya laki-laki saja. Kenapa demikian? Ini berimbas. Ini nanti ada efeknya. Apa efeknya? Tadi kalau seandainya bercampur laki perempuan, saksi tidak ingkar, maka saksi dihukumkan fasik. Saksi yang fasik pada akad nikah menyebabkan akad nikahnya dihukumkan tidak sah. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ibu saksiin deh, kalau ada misalnya anak habaib atau anak kiai nikah, nyampur ke laki perempuan, Bu? Kagak dipisah. Perempuan di mana, laki di mana. Juga nggak diapain, Bu? Laki perempuannya nggak disanding. Kan sekarang disanding ya, Bu ya? Sekarang disanding dipakai apa, Bu? Pakai kerudungan, disanding pakai kerudungan. Ini bagaimana hukumnya? Sama, itu ikhtilat, itu bercampur laki perempuan. Jelas ya, Bu ya? Jadi demikian, Ibu nanti kalau akad nikah, anak Ibu, saudara Ibu, cucu Ibu bilangin, ini yang perempuan tolong jangan digabung dengan apa, Bu? Dengan yang laki-laki. Kenapa demikian? Tadi kefasikan itu menyebabkan tadi sampai tadi kalau seandainya dia bilang arah kiblat, maka ucapannya nggak bisa diapain, Bu? Tidak bisa diterima. Ibu nggak tahu arah kiblat. Ibu nanya oleh orang yang fasik kepada orang yang fasik, Bapak, Ibu, arah kiblat sebelah mana? Dia bilang sebelah sana. Ibu tahu ini orang-orang yang fasik pakai cincin emas, atau misalnya pakai gelang, atau misalnya dia pakai celana pendek, laki atau perempuan, maka ucapan orang yang fasik pada masalah arah kiblat tidak bisa diterima. Jelas ya, Bu ya? Tandain, Bu, wallahu a'lam bissawab. Tandain besok insyaallah walau amadan la fasikin aw sabiyyin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qad wa annana asrafna wa
sahbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.